Untuk itu yang pertama kami mohon His Grace Sarwono Maidas Prabu untuk memberikan doa pujian kepada Maha. Sing Raja, many devotees are a little far away with you. Higher call. Hare Krishna. Jadi waktunya kurang lebih 5 menit. Pada Chaitanya Chandra, jadi kami bisa interaksi dengan intim. Bahkan pada saat Srila Gurudev datang ke Bali, jadi saya selalu bersama beliau untuk masakan Gurudev. Karena Srila Gurudev agak sedikit extraordinary, jadi beliau susah mengkonsumsi masakan dari yang lain kecuali saya dengan Sripad Chaitanya Chandra. Dan pada saat itu saya juga sempat belajar beberapa hal dari beliau, sehingga hubungan kami juga karena saudara seguru jadi bisa lebih dekat begitu. Bahkan juga saat-saat sulit seperti misalnya berpulang guru Puranan kami, jadi beliau memberikan dorongan untuk datang secara rutin hampir setiap tahun ke Bali untuk memberikan kita pergaulan. Guru Puranian selalu memberikan perlindungan kepada muridnya. Jadi seperti disampaikan oleh Chandra Swami Maharaj tadi, jadi murid itu hendaknya menjadi murid yang setia. Karena apa? Karena dengan setia kepada guru dan perintah guru, jadi dia akan bisa membantu diri sendirinya melalui guru rohani. Jadi karena seorang murid itu tidak boleh parsial, dalam arti dia ingin dibebaskan, dia ingin dapat kebebasan, tapi dia tidak melakukan kewajibannya. Jadi karena murid dan guru itu harus saling mengingatkan. Dalam arti, jadi guru akan ingat kewajibannya untuk menyelamatkan muridnya, demikian juga sang murid harus ingat kewajibannya, tidak boleh hanya mengingat haknya saja. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Guru Puranian, khususnya pada saat sumpah, pada saat diksa, itu harus dicerna dengan baik. Khususnya untuk melindungi diri kita, kita harus melakukan sadhana dengan baik, sehingga kita akan terselamatkan. Karena paling tidak seperti disebutkan dalam Guru Puja, jadi ataupun Guru Wandana, jadi sehari 3 kali paling tidak kita berusaha untuk ingat kepada guru. Jadi kalau misalnya kita tidak punya altar di rumah, atau misalnya seorang belum Brahmin, bagaimana dia bisa ingat kepada guru tanpa dia melakukan sadhananya? Jadi karena itulah sebaiknya sang murid itu berusaha bagaimana membantu dirinya melalui bagaimana dia berusaha untuk mengikuti perintah guru kerohanian. Karena seperti disebutkan tadi, memang sulit kita bisa secara pribadi melayani guru, tetapi cara yang paling gampang adalah mengingat apa perintah-perintah guru dan apa sumpah kita kepada guru kerohanian pada saat kita menerima diksa. Karena itulah hendaknya kita berusaha untuk menjadi setia sebagai seorang murid, sehingga guru juga akan merasa berbahagia dengan kesetiaan kita kepada seorang guru kerohanian. Beliau mendapat karunia dari guru beliau, Guru Swami. Jadi saya pernah mengikuti kelas beliau 1 minggu berturut-turut, setiap hari melakukan kelas di rumahnya Pak Ardana. Nama rohaninya saya Sanatan. Ya. Lalu mendapat pergaulan dari beliau, sempat diajak darsan oleh beliau ke Guru Swami Maharaj almarhum. Beliau berpesan, jangan lupa Krishna dan ingatlah Krishna selalu. Dan atas karunia beliau sebenarnya
berkesempatan melayani Sri Radha Gopal. Jadi tanpa karunia beliau tidak akan mungkin saya pernah ada di sana. Jadi beliau juga membimbing saya di sana selama saya ada di sana kurang lebih dari tahun 2000 sampai 2005. Itu luar biasa sekali, karena sebenarnya apapun yang kita lakukan di dalam kesadaran Krishna ini, baik itu Food Life, Sankirtan buku dan lain-lainnya, itu adalah mengumpulkan sukriti saja. Kita mengumpulkan sukriti supaya siap untuk mendengarkan Krishna, perintah guru. Jadi perintah guru itu disebut dengan sabda Brahma. Jadi bisakah kita mendengarkan perintah guru itu? Karena perintah guru itu sama dengan Weda sendiri. Tidak begitu gampang sebenarnya untuk mendengarkan apa maksud yang sebenarnya dari guru kerohanian kita. Itu memang membutuhkan sukriti yang sangat luar biasa. Jadi Prabu dan Mataji yang sebenarnya murid beliau itu sangat-sangat beruntung sekali, karena beliau datang ke Bali ini hanya untuk berbicara tentang Krishna, tentang Vaishnava. Apa yang ingin kita dapatkan lagi selain itu? Cuma kita membutuhkan sukriti yang cukup untuk bisa mendengarkan apa yang beliau sampaikan sebenarnya. Kadang-kadang kita memang mendengarkan tidak begitu gampang. Mendengarkan itu sebenarnya tidak begitu gampang. Kadang-kadang beliau berbicara tentang Krishna kata, tetapi kita kadang-kadang menjadi ngantuk dan lain sebagainya. Itu karena kita belum ready. Karena kita sendiri sebenarnya belum siap secara kritik. Tetapi tidak menutup kemungkinan, karena terus kita disuruh mendengarkan oleh guru, duduk dan dengarkan. Akhirnya kita siap, suatu saat nanti kita memiliki kesiapan untuk mendengarkan. Guru kerohanian memberikan pelajaran kepada kita. Jadi apapun pikiran kita dalam hati kita, dia sudah memahaminya, dan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hati kita itu pada saat dia memberikan pelajaran itu semuanya adalah sebenarnya sudah disampaikan. Karena Paramatma dalam hati kita itu menyambung kepada guru kerohanian yang murni itu, dan kita akan bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan seperti itu. Jadi hal yang luar biasa di dalam hidup spiritual ini adalah bahwa penyucian itu adalah ada dalam pergaulan sadhusanga dalam penemain. Jadi tidak ada penyucian yang lebih yang dapat dilakukan dengan cara yang lain selain dalam waktu ini yang sangat luar biasa. Penyucian dalam kehidupan keagamaan yang lainnya adalah seperti kita melakukan kesalahan, maka penyuciannya kalau kita mencuri tangan harus potong. Seperti itu gimana luar biasanya penderitaan yang harus kita bayar dari suatu kesalahan dan mencuri seperti itu. Di dalam ajaran tadi ada dalam ajaran karma, dalam ajaran dhyana itu penyucian itu luar biasa sekali. Kita sama sekali tidak boleh melakukan hal-hal kenikmatan indria. Temannya tentang berpikir tentang hubungan suami istri. Film dhyana itu luar biasa sekali. Mungkin kita juga bisa melakukan hal seperti itu. Tapi dalam kesadaran hal itu luar biasa. Apapun kelakuan kita, apa kita lakukan yang hanya dihubungkan kepada pelayanan bakti, dan semuanya akan disucikan. Inilah kota Singaraja, terutama di Pelabuhan Buleleng, jadi sangat terkenal sejarahnya dengan Timucin. Jadi inilah tempat kita, jadi Prabu Mataji yang dari buat Singaraja. Inilah sejarah Timucin Belanda pada saat itu pertama kali menginjakkan kakinya di Bali. Jadi intinya dia mengajarkan tentang agama yang kita anut ini adalah Bhagavata Dharma. Jadi kata Bhagavata Dharma ini yang sangat menarik bagi kami untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang penting dalam mengajar dalam hal mengarungi kehidupan spiritual saudara Krishna ini. Pada tanggal 1 Desember 2015 beliau memberikan kelas yang sangat menarik di depan kami, yaitu tentang makna cerita Maharaj Citraketu.
kami tidak akan jelaskan. Tapi kalau Prabu Mataji yang mau ingin mendapat kelas beliau yang indah ini, kami bisa akan sampaikan lewat media sosial. Kemudian tentang makna cerita Maharaj Citraketu, kemudian beliau mengajarkan tentang apa itu jiwa yang sesungguhnya. Kemudian beliau mengajarkan kenapa jiwa itu menderita, yaitu penderitaan dari sang jiwa. Kemudian ajaran beliau yang menarik bagi kami adalah bagaimana pandangan Srimad Bhagavatam dan Srimad Bhagavad Gita terhadap kekerasan terhadap manusia lainnya atau terorisme. Jadi itu ajaran beliau. Kami mendapat pengetahuan yang lengkap dari beliau dan kami translate dalam bahasa Indonesia, dan ini menjadi hal yang sangat penting bagi kami dalam rangka menyucikan hati kami dalam mengarungi kegiatan pengajaran Sri Krishna ini tentang Dharma yang sejati atau Bhagavata Dharma. Oke, demikian doa-doa pujian kami sampaikan pada Srimad Chaitanya Chandra Swami Gurudev. Mudah-mudahan kita tetap diberikan pencerahan oleh beliau, tetap jalan bakti dan tidak akan pernah menyimpang dari jalan Dharma ini. Jai Sri Sri Srimad Chaitanya Chandra Swami Gurudev ki, Jai Sri Prabhupada ki, Gaura Premanandi. Datang dari nama kegiatannya sesuai dengan jawab untuk memberikan pergaulan. Jadi kegiatannya beliau sangat bersemangat sekali untuk memberikan karunia dan untuk agar kami bisa melakukan hubungan. Dan beliau memang sangat luar biasa karena guru, dan beliau itu adalah bukanlah manusia biasa. Beliau adalah Krishna sendiri. Guru dan Krishna tidak ada bedanya. Seperti dijelaskan juga di dalam suci atau Bhagavatam. Orang yang menganggap guru Tuhannya, nama suci Tuhan, gambar Tuhan, Tirta dan Prasadam merupakan hal yang biasa. Dia itu adalah merupakan penghuni neraka. Itu dijelaskan di dalam suci. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Sri Chaitanya Chandra Swami Maharaj ki. Baik, kepada Mataji, kita akan lanjutkan acara selanjutnya dengan persembahan hiburan.
buka cilik buka. Acha waktu besar-besar. Hands on, go together. On the 5, 6, 7, 8. Good sound. Camera dan kita pada शाम करोगे 17 देखें ठीक से करो अब देखो We will have a project presentation of the Sri Sri Radha Vrindavan Chandra Construction Project. Terima kasih dan memohon
karunia semua dari Prabu dan Mataji atas karunia telah meluangkan waktu untuk datang ke Singaraja. Kami sangat berterima kasih banyak atas kehadirannya, sehingga kami pun juga merasa sangat bahagia menerima kehadiran Prabu dan Mataji di sini. Jadi sedikit selang waktu diizinkan kami untuk menyampaikan tentang program ataupun proyek yang kita laksanakan di Singaraja bersama-sama. Jadi kurang lebih sekitar tahun 2005 dan 2006 ketika Guru Maharaj Sri Pacaitanya Chandra waktu itu hadir di Singaraja untuk memberikan kelas. Pada waktu itu kami bersama sebagian besar penyembah Singaraja belum ada yang berinisiasi, tetapi terkecuali sudah penyembah senior kami, pembimbing kami dari murid-murid dari His Holiness Bhakti Swarup Damodar Swami, juga His Holiness Kali Chandra Swami di Singaraja. Itu kami sama-sama melakukan pelayanan di Center Isi Raga Baptiswara di Banyuling, di kediaman Prabu Ramawala Madas dan Prabu Datatriagas. Jadi pada waktu itu Guru Maharaj kami menyampaikan bahwa para penyembah sekalian, di Singaraja pada suatu hari akan ada begitu banyak sekali penyembah yang menari, bernyanyi dan mengucapkan mahamantra dengan ribuan orang. Jadi itu pesan pertama yang disampaikan oleh Guru Maharaj Chaitanya Chandra. Setelah itu yang kedua juga kami mendengar secara langsung dari His Holiness Atmani Vedana Swami, para penyembah di Singaraja. Jadi beberapa waktu itu para yot itu kita darsan sama-sama kepada Guru Maharaj Atma juga menyatakan para penyembah di Singaraja bahwa suatu hari para penyembah yang terbesar di Bali, Sosori Guse, itu akan berada di Singaraja. Guru Maharaj akan mengatakan seperti itu. Jadi untuk menampung dan jika satu yang berbicara otomatis hal ini satu tidak pernah berbohong. Setiap guru tidak pernah mengatakan hal yang muluk-muluk ataupun hal yang kurang ada maknanya untuk disampaikan. Tetapi karena ini Guru Maharaj sendiri menyampaikan, setelah itu didukung juga oleh divisi kita His Holiness Kali Chandra Swami Guru Maharaj dan berserta His Holiness Rame Swami Guru Maharaj yang langsung itu melihat tempat yang akan rencananya kami melakukan sewa membangun rumah untuk Krishna. Itu juga mengatakan bahwa vibrasi maupun sakti dari Srimati Radharani sudah ada di Singaraja. Jadi kita semua hanya tinggal untuk membentuk dan melakukan pelayanan ini dengan sangat berhati-hati maupun dengan hati yang dalam. Jadi Prabu dan Mataji, mohon maaf, proyek yang kami tempel di sebelah utara Prabu dan Mataji saat ini sebenarnya ini sudah terencana dari hampir sekitar 2,5 tahun yang lalu. Tetapi mungkin dari sana Krishna melihat bahwa kesadaran maupun mentalitas kami di Singaraja belum memadai, sehingga sampai saat ini pembangunan tempel ini rencananya itu akan mulai lagi kita bangun pada bulan Juni ataupun Juli 2018 ini. Jadi tentu saja pembangunan tempel Sri Radha Brindawan Chandra ini hanya bisa terbangun apabila para penyembah di Singaraja, para senior maupun semua bangsa yang ada di Singaraja, dan mohon kepada karunia Prabu dan Mataji semua yang hadir pada saat ini, murid-murid Selaguruda, saudara-saudara sedulur Selaguruda, dan para penyembah senior yang hadir pada saat ini untuk membantu kami, menyupport kami, memberikan doa kepada kami, memberikan karunia kepada kami, sehingga dalam membangun tempel Sri Radha Brindawan Chandra sebelum tempel ini berdiri secara utuh di tanah, semoga tempel ini juga sudah secara utuh berdiri di hati kami semua masing-masing. Jadi Prabu dan Mataji, seperti apa yang sudah visualisasi yang sudah masuk ke dalam otak bawah sadar kita, di sana sudah ada desain tempelnya. Sekali lagi saya memohon dengan sangat kepada Prabu dan Mataji, para senior semua yang ada di sini, kami dari para penyembah semua di Singaraja sangat-sangat mengharapkan restu, doa, karunia, dan support pergaulan langsung, terutama pergaulan langsung dari Prabu dan Mataji semuanya yang para penyembah di Bali, di Indonesia maupun di seluruh dunia. Semoga ini tempel ini akan menjadi salah satu dari pusat maupun
terciptanya misi dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi sekian Prabu dan Mataji, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga doa yang tulus dari Prabu dan Mataji semuanya bisa mewujudkan tempat ini di dalam hati kami maupun secara eksternal dan luar. Jai Sri Radha Vrindavan Chandra ki, juga Dharma Harinam Sankirtan Maharajnya ki, Sri Prabhupada Gurudev ki, Jai Gaura Premanandi, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.